Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Dewi Tatrimauhana, NIM 1803030010, kelas Sosiologi A semester 6, dosen wali Ibu Hildegardis M. Inahak, SOS MSI. Di sini saya menulis tugas Sosiologi Politik, yaitu ringkasan bab 6, yaitu buku Power, Politics and Society. Yang pertama, bab 6 itu partisipasi politik. Menyangkut dengan partisipasi politik, yaitu pertama kita harus ketahui apa itu partisipasi politik. Partisipasi politik yaitu keikutsertaan dalam konflik politik. Di sini hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Beberapa dari banyak pertanyaan yang dibahas oleh sosiologi politik dalam studi partisipasi politik, yaitu banyak pekerjaan dimulai dengan studi tentang kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan merupakan artefak politik dan sosial. Ini adalah ciptaan negara dan pada saat yang sama menyediakan struktur bagi individu, peran individual dalam masyarakat. Lanjut lagi, Marx mencatat bahwa kewarganegaraan adalah ciptaan negara modern, suprastruktur yang muncul dari dinamika masyarakat berbasis kelas. Negara dengan caranya sendiri menghapus perbedaan berdasarkan kelahiran, pangkat, pendidikan, pekerjaan ketika menyatakan kelahiran, pangkat, pendidikan, dan pekerjaan menjadi non-politik perbedaan. Berikut lagi, salah satu studi pertama tentang kewarganegaraan adalah analisis sejarah yang dikembangkan oleh T.H. Marshall pada tahun 1950 dengan memperlakukan kewarganegaraan sebagai berbasis hak dan diciptakan melalui aturan dan prosedur dipilih secara resmi. Di sini lanjut lagi, Marshall berpendapat bahwa kapitalisme dan demokrasi tidak sesuai karena dua alasan. Itu pertama, kapitalisme membutuhkan serangkaian praktik. Di sini kita ketahui bahwa kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana adanya perdagangan industri. Di sini pertama, kapitalisme membutuhkan serangkaian praktik yang kita kaitkan dengan persaingan dan didefinisikan terutama dalam istilah ekonomi. Yang kedua yaitu kapitalisme hanya bertahan dalam lingkungan di mana mereka menguasai sumber daya dianggap layak atau mungkin kompeten, sedangkan demokrasi mengasumsikan distribusi setara kekuasaan di antara anggota komunitas atau masyarakat. Yang berikut yaitu kerangka teoritis. Di sini kerangka teoritis yaitu di mana ada identifikasi teori-teori dijadikan dalam landasan berpikir. Di sini kerangka kerja dalam sosiologi politik mendekati studi partisipasi politik dengan perbedaan asumsi dan perspektif. Meskipun demikian, masing-masing mengkaji asumsi klasis tentang demokrasi. Yang berikut pluralis. Kita ketahui pluralis itu plural dibagi menjadi plural dan isme, yaitu paham yang menghargai adanya keberagaman atau adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Kerangka pluralis sangat menekankan pada partisipasi politik karena partisipasi massa dan persaingan antar kelompok kepentingan adalah inti dari demokrasi masyarakat. Pandangan pluralis dari partai politik, partisipasi menghubungkan erat dengan kecintaan negara. Partisipasi juga merupakan cara untuk menghasilkan konsensus dan integrasi. Pemilu diambil sebagai penengah terakhir dari keputusan politik dan konflik atas nilai. Dalam garis besar, pendekatan pluralis untuk memahami berpartisipasi politik, Alford dan Friedland pada tahun 1985 mengidentifikasi bentuk-bentuk tindakan warga di berbagai tingkat organisasi sosial. Yang berikut, di Amerika Serikat, partisipasi dalam pekerjaan partai politik merupakan mekanisme untuk menjalankan pengaruh atas kebijakan. Dengan demikian, liberalisme Amerika awal menekankan prinsip dasar kapitalisme.
pada awal abad ke-20 ada 4 faktor mengubah orientasi ideologis publik, yaitu pertama peningkatan pembagian kerja dengan multiplikasi, yang kedua peran spesialisasi dalam unit produksi dalam sistem distribusi, yang ketiga perbanyak unit-unit kontrol sosial, dan yang keempat diferensiasi spasial, urbanisasi, dan pergeseran populasi. Ada juga elit manajerial. Elit itu sekelompok orang yang adanya kekuasaan. Perspektif elit manajerial tentang partisipasi menunjukkan bahwa jalan untuk pengaruh asli atas kebijakan alokasi sumber daya dalam masyarakat atau pengaruh atas pengambilan keputusan berbatas pada kelompok kecil. Yang berikut kelas. Di mana mempelajari sosiologi adanya kelas yang dibagi, ada kelas atas, kelas menengah, kelas bawah, dan juga sebagainya. Ada juga yang dibagi lagi kelas berjois dan juga yang lain sebagainya. Perspektif kelas menyimpulkan bahwa partisipasi politik diperbolehkan hanya sejauh ia dipertahankan kepentingan kelas kapitalis. Marx dan Engels dalam Manifesto Komunis 1844 menyarankan bahwa satu-satunya momen partisipasi massa yang sejati oleh kelas pekerja adalah yang ditemukan di revolusi seperti yang mereka prediksi. Yang berikut pilihan yang rasional, yaitu dalam partisipasi politik memperlakukan tindakan politik sebagai berasal dari ekonomi. Yang berikut, terakhir tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran tentang berbagai cara partisipasi politik. Di sini dikonsep dalam sosiologi politik, masing-masing kerangka teoritis mendekati studi tentang politik partisipasi dengan asumsi yang berbeda tentang peran yang dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuasaan di masyarakat. Ada berbagai tipologi, baik klasis maupun kontemporer, menyarankan agar terus menemukan ruang sosial untuk partisipasi politik sebagai ungkapan minat, peran yang terkait dengan sosial posisi, kepentingan dalam mengubah sifat kekuasaan. Jadi di dalam bab 6 ini dibahas tentang partisipasi politik, adanya partisipasi politik dalam dalam kewarganegaraan. Di sini banyak salah satu studi, yaitu yang pertama itu yang adanya kewarganegaraan. Di sini ada juga beberapa ahli yang berpendapat adanya kapitalisme dan juga adanya kerangka teoritis, pluralis, dan juga adanya elit manajerial, kelas pilihan yang rasional. Mungkin ini saja. Terima kasih.